Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari saya undang untuk bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan syukur kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Kita membawa setiap hati kita dan hidup kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami mau datang ke rumah-Mu Tuhan.
membawa setiap korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami pada pagi hari, kami bersatu hati. Kami mengusir hanya Roh Allah yang ada di tempat ini. Mari Bapa, Engkau mau hadir di tempat ini. Kami buka ibadah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Bapak Ibu, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia terbatas, tetapi kita memiliki Allah yang memiliki kekuatan yang tiada terbatas. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya, kita mau menyanyikan lagu pujian Sungguh Indah. Yang suci kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin Yesus. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Mimbar saya serahkan kepada hambanya. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami memikirkan tentang pengorbanan-Mu, sungguh kami tidak bisa membalas segala kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh indah Tuhan, apa yang Engkau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam keterbatasan hamba-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan, baik yang menyampaikan maupun mendengar semua, memperoleh berkat dari firman Tuhan. Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami, mengurapi setiap kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah berjaga-jaga. Nanti saya mohon Pak Herman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan kepada kita semua. Kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, amin. Saudara-saudara, kalau kita membaca dari pasal-pasal sebelumnya itu bercerita juga tentang kedatangan Tuhan dan bagaimana supaya kita hidup ya benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di pasal yang kelima ini di dalam 1 Tesalonika ini berbicara mengenai juga tentang hari-hari kedatangan Tuhan. Sebelum kalau kita melihat dari ayat yang ke-6 ini yang kita baca tadi bersama-sama, kita mendengarnya. Di sini diceritakan tentang hari dan waktu, yaitu mengenai kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu, yang tidak kita mengerti. Tetapi dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kapanpun waktunya Tuhan datang. Tetapi tetap ya, jemaat disarankan sebagai anak-anak terang. Memang kalau kita memikirkan, kita juga tadi memuji ya betapa pengorbanan Tuhan, hanya melalui pengorbanan Tuhan, kita yang dahulu ada di dalam kegelapan, kita ini sekarang ada di dalam terang. Anak-anak siang katanya dikatakan, ya bukan orang yang mabuk, tetapi kalau anak-anak
Malam itu anak-anak kegelapan katanya, yang mabuk-mabuk pada waktu malam. Sehingga di sini di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, oleh karena itu sebagai anak-anak siang, sebagai anak-anak terang, kapanpun hari Tuhan datang, tetapi dikatakan baiklah, jangan kita tidur. Tentu yang dimaksudkan adalah tidur secara rohani. Kita secara jasmani pagi hari ini yang datang semuanya, kita tidak tidur. Kita memuji, mengagungkan Tuhan. Kita mendengarkan Tuhan hari ini. Tetapi hanya Tuhan yang tahu, yang melihat kehidupan kita semuanya. Apakah kita menjadi orang-orang yang tidur secara rohani? Ya. Dikatakan jangan kita menjadi orang yang tidur seperti orang-orang yang lain. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan sadar. Saudara, apa arti kata berjaga-jaga itu? Arti berjaga-jaga itu adalah tetap siap sedia. Tetap waspada. Tetap tidak tidur seperti ayat tadi. Arti kata tetap adalah selalu. Kalau saya kedatangan seorang teman, dan teman saya mengatakan, nanti ya bulan Oktober tanggal 10 saya akan datang ke rumah kamu. Saudara, saya berjaga-jaga juga kalau teman saya itu akan datang. Saya mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi saudara-saudara, kira-kira itu adalah berjaga-jaga yang dimaksudkan oleh firman Tuhan atau tidak? Kalau seperti itu saya sudah tahu kedatangan teman saya persiapkan semuanya. Tetapi yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga ini adalah kita selalu waspada, selalu siap sedia, tidak tidur secara rohani. Karena kedatangan Tuhan itu tidak bisa kita hitung. Apakah tanggal sekian, apakah bulan sekian, tahun sekian, kita tidak tahu. Saudara-saudara, kapan Tuhan Yesus datang? Tetapi sebagai anak Tuhan yang menerima pengorbanan Kristus, yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang percaya ini, orang-orang yang selalu berjaga-jaga, yang siap sedia, yang selalu waspada. Nanti kita akan melihat kenapa sih kita harus seperti itu, kenapa kita tidak boleh tertidur secara rohani. Boleh tertidur secara jasmani ketika kita beristirahat di rumah, tetapi rohani kita itu tidak boleh tidur. Dan ini harus selalu. Kalau tadi saya katakan saya tahu teman saya datang dan saya berjaga-jaga terhadap kedatangan teman saya, ya karena saya sudah tahu dan itu tidak selalu. Kalau saya tidak tahu, ada teman saya yang bilang saya akan datang tapi saya nggak tahu waktunya kapan. Pokoknya nanti pasti saya akan datang. Saya akan selalu berjaga-jaga, kapan ya teman saya datang? Apa ya yang harus saya persiapkan? Saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, nanti kita akan melihat ayatnya di ayat yang terakhir kita akan membaca. Bagaimana Tuhan Yesus juga memberitahu ya kepada murid-murid dengan perumpamaan dan lain sebagainya. Tentang supaya kita ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita ini berjaga-jaga. Kita menjadi anak Tuhan bukan sekedar, ya saya di KTP-nya orang Kristen, saya datang ke gereja, saya beribadah, saya melayani. Bukan sekedar seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan kerohanian kita, kita adalah harus menjadi orang yang sungguh-sungguh berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan, terhadap hari Tuhan yang dikatakan kita tidak akan tahu waktunya. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Ya, secara rohani ini caranya. Yang pertama, saudara, kita ini harus berdoa. Ya, yang kedua, mengucap syukur. Kita terlebih dahulu membaca di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, amin. Pada waktu kita berjaga-jaga, kita waspada, kita siap sedia, kita tidak tertidur secara rohani kita yang tadi saya katakan harus selalu dilakukan di dalam kehidupan kita. Maka pada waktu itu kita juga harus selalu berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena kita terbatas. Ada banyak di sekeliling kita yang ingin melemahkan kita, yang membuat
kita tertidur secara rohani ini. Oleh karena itulah kita harus berdoa kepada Tuhan. Artinya pada waktu kita berdoa, kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita bisa mengutarakan segala isi hati kita kepada Tuhan dan memohon perlindungannya di dalam kehidupan kita. Apapun bisa kita katakan kepada Dia. Saudara, bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Ya selalu melalui doa kita bersama, ya. Doa kita bisa bersama-sama, seperti saat ini ada doa, atau kita juga punya doa ya bersama, ataupun secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita harus punya hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Datang kepada Dia. Di sini dikatakan bertekunlah dalam doa. Jadi bukan sekali-kali ketika kita ada niat baru berdoa. Tapi setiap waktu, setiap ada kesempatan di dalam kehidupan kita. Waktunya saudara dan saya yang tahu kapan kita bisa berdoa kepada Dia. Mungkin waktu kita tidak sama berdoanya, itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita punya hubungan dengan Tuhan di dalam doa kita. Kita ingat ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, setiap pagi katanya Dia datang kepada Tuhan Allah melalui doanya. Dia yang adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, tetapi Dia tahu ketika Dia akan menjalankan misinya Allah untuk menebus dosa umat manusia, maka Dia mengerti. Dia juga berhubungan dengan Bapa di surga. Saudara, bagaimana dengan hidup doa kita? Cuma kita yang bisa tahu. Saya juga tidak tahu. Saudara juga tidak tahu keberadaan saya. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang menyelidik hati dan pikiran kita. Pernah ketika kita sepertinya ada sesuatu yang menggerakkan untuk berdoa, tetapi kita bilang nanti saja berdoanya. Dan kemudian kita lupa berdoa kepada Tuhan. Hari ini kalau kita menjadi orang Kristen yang disuruh oleh Tuhan, ya diwajibkan untuk berjaga-jaga, untuk selalu waspada di dalam kehidupan ini dan selalu bersiap sedia. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan sekali lagi melalui doa kita. Karena jelas dikatakan tekun di dalam doa, ayat ini mengatakan. Artinya terus menerus punya hubungan ya yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, ayat ini mengatakan tentang mengucap syukur. Bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, ayat firman Tuhan yang lain mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ketika semuanya baik, ketika semuanya sehat, ketika keadaan damai, tentram, sukacita, gampang sekali kita mengucap syukur. Tapi pada waktu kita sakit, pada waktu kita ada masalah di dalam rumah tangga kita, masalah di dalam pekerjaan kita, masalah di dalam kuliah kita, masalah di dalam segala berbagai macam aspek kehidupan ini. Saudara, bisakah pada waktu itu kita mengucap syukur? Keadaan baik, keadaan buruk, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita harus bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, mengenai mengucap syukur ini, beberapa waktu yang lalu ya di dalam pelayanan, saya berdoa kepada Tuhan dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya mengucap syukur ya. Melihat ada banyak hal yang saya lihat yang saya patut mengucap syukur di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan ini. Ya. Apapun itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara tahu, tidak lama kemudian apa yang saya pikirkan, yang saya ucapkan syukur kepada Tuhan, itu berbalik, bertolak belakang dengan apa yang sedang saya pikirkan dan katakan kepada Tuhan. Saya kaget. Kemudian saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, meskipun keadaan tidak baik, tapi saya ingin belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Pada waktu sekarang ketika semuanya kita melihat hal yang baik, kita bilang terima kasih Tuhan untuk hal yang baik
yang kita melihat di dalam kehidupan ini. Tapi besok lusa apa yang kita pikirkan itu semuanya buyar, semuanya hancur. Apa yang bisa kita lakukan? Saya belajar, saudara-saudara. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, tapi saya ingin tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang dialami di dalam kehidupan ini. Saudara, pernahkah di dalam kehidupan kita belajar selalu mengucap syukur ketika keadaan tidak baik di dalam kehidupan kita. Ketika keadaan buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Ataukah kita bilang, Tuhan, kenapa saya sebagai orang Kristen, kenapa saya sudah melayani, tapi hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan saya. Saudara, itu namanya komplain kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhanlah yang memberikan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Pernahkah di dalam hidup kita, ya? Mungkin di dalam hubungan kita dengan teman-teman di kantor, dengan saudara-saudara seiman, kita mengalami hal yang tidak baik dan kita belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal, ya. Pada waktu kita berjaga-jaga, kita harus berdoa, tapi kita juga harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, pada waktu kita berjaga-jaga, kita harus teguh di dalam iman. Kita membaca di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Ya. Ayat ini mengatakan berjaga-jagalah. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan berjaga-jagalah. Betapa itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Ya, ketika dikatakan berjaga-jagalah. Saudara, di sini dikatakan pada waktu kita berjaga-jaga, kita harus teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan. Bahkan tadi yang saya katakan, ketika keadaan buruk terjadi di dalam hidup kita, bisakah kita tetap kuat di dalam kekuatannya Tuhan? Karena kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Karena kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia dan kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Di sini dikatakan, diilustrasikan seperti laki-laki. Bersikaplah ya sebagai laki-laki. Kaum pria, ya, saudara-saudara, dinyatakan sebagai orang yang lebih kuat secara fisik, ya, dan kuat. Dan itu digambarkan seperti iman kita. Harus seperti begitu. Iman kita itu harus kuat. Kita ini harus teguh di dalam kehidupan ini. Saudara, beriman kepada Tuhan bukan sekedar pada suatu waktu kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang terjadi ya di tengah-tengah kita. Teristimewa pada waktu-waktu ini. Ketika keadaan semua sudah berubah. Saudara, kemarin saya mendapat satu WhatsApp dari seorang teman yang mengatakan sekarang katanya berhati-hati. Akan ada virus yang lebih dahsyat daripada COVID. Dan itu membunuh lebih daripada COVID. Kemudian saya baca ya, pokoknya hal-hal itu begitu mengerikan ketika membaca. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah dunia ini. Inilah yang akan kita hadapi ke depan. Kita tidak tahu. Tapi seketika pada waktu saya membaca, waduh, kok ini seperti ini ya. Tapi pada waktu itu Roh Kudus memberikan satu kekuatan. Roh Kudus menghibur, memberikan damai sejahtera. Dan saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi ke depan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika saudara dan saya berkata, saya percaya,
Saya beriman kepada Tuhan. Artinya kita andalkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dunia ya bisa yang kita alami ini memberikan segala hal yang menakutkan. Belum lagi katanya, bagaimana ini katanya sudah panas seperti begini. Orang-orang bisa dehidrasi, bisa banyak penyakit dalam keadaan yang panas. Bagaimana katanya kalau panasnya sampai 50 derajat. Sekarang saja katanya dengar-dengar sudah sampai 37 atau 38 ya. Orang begitu kepanasan. Sampai disarankan jangan lupa minum air yang banyak. Saudara, inilah keadaan memang dunia ini. Dunia yang pada satu saat akan menuju kehancuran. Dan kita sebagai orang yang beriman, ya kita harus percaya kepada Dia. Kita harus tetap teguh. Andalkan Dia dalam hidup kita. Semua boleh terjadi, tapi kita percaya Dia akan menyertai hidup kita. Dia akan memimpin perjalanan hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang memberikan kita hikmat dan kemampuan melakukan semuanya. Yang keempat, caranya kita berjaga-jaga dengan saling mengasihi. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, amin. Ya. Saudara, pada waktu kita berjaga-jaga, bukan saja kita waktu itu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap teguh di dalam iman dan mengandalkan Dia di dalam hidup ini, tapi juga kita harus belajar saling mengasihi. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita bersama, biarlah kita saling mengasihi. Saudara bisa membaca di dalam 1 Korintus 13, tidak usah kita baca. Apa kasih itu? Kita hanya belajar seperti teladan Kristus yang mengasihi manusia. Betapapun bobroknya kita, betapapun jeleknya kita, betapapun kita orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Dia mengasihi saudara dan saya. Dia memanggil kita, Dia memilih kita menjadi anaknya. Ketika sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus, ingatlah selalu bukan sebagai kebiasaan. Pada waktu kita memegang roti itu sebagai tubuh Kristus dan anggur itu sebagai darah Kristus, itulah kasih yang luar biasa yang sudah kita terima di dalam kehidupan ini, yang kita tidak bisa membayar dengan apapun juga selain kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, di dalam perjalanan kehidupan kita, teladan kasih Kristus itu biarlah ada di dalam hati kita. Kita melihat satu dengan yang lainnya dengan hati kasih dan melakukannya di dalam kehidupan kita semuanya. Dikatakan kasih itu yang mengikat kita, yang menyempurnakan kehidupan kita semuanya. Mari kita akan melihat ya, di mana kita berjaga-jaga. Kita akan berjaga-jaga di dalam keluarga kita. Keluarga kita itu terdiri dari banyak. Ada kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak semua, cucu semua. Saudara, mari kita mengasihi. Mari kita selalu mendoakan keluarga kita satu dengan yang lain. Bagi orang tua yang anak-anaknya sudah keluar dari rumahnya, kita sebagai orang tua akan tetap mendoakan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Anak-anak, kalian ketika berpisah sekalipun dari orang tua, tetaplah mendoakan orang tua yang mendidik, yang melahirkan seorang ibu, melahirkan anaknya, yang sudah berkorban di dalam kehidupan ini. Kita tetap berdoa, mengasihi. Kita mempercayakan keluarga kita di dalam tangan Tuhan. Kita tetap berjaga-jaga, artinya waspada. Jangan sampai ada yang dikatakan firman Tuhan bahwa iblis itu terus berjalan di keliling kita. Ingin membuat kita terjatuh dan membuat kita membenci keluarga kita.
membenci saudara kita, tidak mengasihi lagi keluarga kita. Jangan ada terjadi, saya mengharapkan di tempat ini seperti itu. Kasihilah saudara-saudara kita, kasihilah orang tua kita. Orang tua mengasihi anak, mengasihi menantunya, mengasihi cucunya. Demikian juga sebaliknya. Ya, istri mengasihi suami, suami mengasihi istrinya. Saudara, mari kita lakukan. Itu harus kita lakukan, artinya itu berjaga-jaga. Kita harus selalu waspada, siap sedia ya. Jangan sampai ada banyak perkataan-perkataan masuk di dalam pikiran kita. Membuat kita kesal, jengkel, dan benci kepada keluarga kita. Kalau kita melakukan berjaga-jaga, saya yakin tidak akan ada terjadi itu di dalam kehidupan kita. Kasih itu mengampuni, firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak mengampuni, maka dikatakan Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Saudara, tidak mudah memang dalam perjalanan kehidupan ini. Ketika semua sudah besar, dari kecil anak-anak ya, dididik oleh orang tua, ketika semua sudah besar, satu dengan yang lain, akan pasti mungkin ya akan ada keributan dan lain sebagainya, salah paham. Tetapi bukankah Yesus sudah mengasihi kita, teladannya tadi saya katakan, mari itu juga terjadi di dalam keluarga kita. Yang kedua di dalam gereja Tuhan. Saudara-saudara, saya barangkali atau bersama dengan Bapak Gembala tidak sepaham sering dengan saudara. Ya, saudara juga mungkin tidak sepaham dengan kami. Tapi apakah itu membuat kita kemudian berontak, kemudian marah, dan kemudian sesama saudara seiman tidak mengasihi lagi. Tidak pernah mendoakan lagi. Tidak pernah mengampuni lagi. Saudara ingatlah, hari ini kita akan ambil bagian perjamuan kudus. Sebelum saudara dan saya mengambil itu, kita mohon kepada Tuhan ampun atas segala salah dan dosa kita. Kalau kita punya perasaan unek-unek yang gak baik, ya di antara saudara seiman, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Waktu minggu yang lalu, adik saya yang bungsu pelayanan di Philadelphia. Dia bercerita, beberapa waktu sebelum dia ke Bandung, suaminya itu ditabrak oleh orang Korea. Pakai mobil. Waktu itu suaminya pakai motor. Di komplek perumahannya. Orang Korea itu mabuk. Jadi mobilnya udah kelihatan sama pas depan kantor katanya perumahan. Sampai terguling. Tapi helmnya itu mungkin dirapet ya. Biasanya suka ada yang pakai helm pluk aja ya asal gitu. Tapi dikunci gitu. Terguling-guling gitu. Dan motornya belakangnya hancur lah. Memang sudah kelihatan katanya. Kenapa ya ada mobil tuh di belakang gini ya. Ngepot-ngepot gitulah gitu. Dan ketika rumahnya di situ juga orang Korea itu. Ketika adik saya ke sana ya mengantar suaminya, orang Korea itu mengeluarkan uang banyak ya, tahu berapa gepok. Mau apa katanya? Mau di ronsen ini itu. Suaminya adik saya kan dokter ya. Dia bilang katanya, enggak usah. Ya motor aja nanti ya minta diganti ya boleh lah gitu. Minta bonnya segala macam gitu ya. Dia katanya dia cerita gini. Dia bilang begitu mengeluarkan uang banyak tapi ya paling juga saya agak pegal-pegal gitu ya. Bersyukur nggak lecet nggak apa gitu. Ya mungkin nanti ya kalau boleh ya biarin aja saya mau diurut atau apa. Tiba-tiba dia marah-marah gitu. Pokoknya ya namanya seorang mabuk lah gitu. Jadi ngomongnya nggak terkendali begitu. Oh kamu mau meres saya ya apa segala macam. Jadi marahlah suaminya adik saya. Kok kamu yang marah? Harusnya saya yang marah. Saya yang ditabrak. Ya udah selesai itu mereka
ke Bandung karena mereka akan ke Surabaya ya, selama seminggu ini mereka belum pulang. Masih ada di perjalanan. Nah, waktu itu adik saya bilang gini, kesel, jengkel gitu ya. Wah, kesel aja banget lah, kesel gitu terhadap orang Korea itu. Tapi waktu itu katanya siang hari itu Minggu, dia pelayanan di Philadelphia itu sore. Hari Minggu siang itu dia berdoa kepada Tuhan, dia penyembahan, kemudian tiba-tiba dia merasakan ya bagaimana Tuhan ya seperti yang menegur dia untuk melepaskan pengampunan kepada orang Korea itu. Ya dia memang mau bercerita pada waktu sore itu ya untuk melepaskan pengampunan. Dan dia lepaskan pengampunan dan dia bebaskan hatinya dari rasa kesal, rasa jengkel di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, ketika itu terlepaskan, dia berdoa kepada Tuhan, dia menyembah kepada Tuhan, dia merasakan satu sukacita dan damai sejahtera dalam hidup ini. Saudara, kalau hari ini dalam hidup kita tidak ada damai sejahtera, ya, tidak ada kesukaan di dalam hidup kita, apa yang ada di dalam hati kita? Mungkin ada rasa jengkel di dalam keluarga kita dengan saudara seiman di gereja atau di tengah-tengah masyarakat, yaitu di lingkungan kita berada dengan teman-teman kita, ya, teman pekerjaan, teman usaha, atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Mungkin juga ada tetangga yang membuat kita jengkel. Saudara, saya pernah mengalami hal itu ya. Punya tetangga di sebelah tapi menjengkelkan banget begitu ya. Ceritanya nanti ya, nggak sekarang. Terus saudara, tapi kita ini kalau kita waspada, kita ini menjadi orang yang berjaga-jaga, maka kita harus waspada selalu di dalam kehidupan ini. Bagaimana hubungan saya dengan keluarga? Bagaimana hubungan saya dengan saudara seiman? Bagaimana hubungan saya di tengah-tengah lingkungan masyarakat? Di antara orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini menjadi anak terang yang memancarkan terang kasih Kristus. Sehingga orang bisa melihat bahwa sungguh-sungguh ada Kristus di dalam hidup kita. Dan kita berbeda dengan orang yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, berjaga-jaga itu adalah selalu waspada. Next, ya, kita tetap sadar, ya, kita tetap siap sedia pada setiap waktu dan kesempatan. Jadi di segala waktu, di segala kesempatan, kita hidup ada di dalam kehidupan ini, kita harus selalu berjaga-jaga. Pada setiap orang di dalam segala usia. Artinya usia berapapun kita sudah menjadi orang tua, ataupun ada anak-anak di tempat ini, semua harus menjadi orang yang berjaga-jaga, yang waspada, yang sadar, yang tidak tertidur rohani kita. Melalui apa? Melalui doa kita. Melalui ucapan syukur kita. Dan kita tetap teguh di dalam iman kita. Masalah-masalah di sekeliling kita, mungkin itu akan membuat kita ya goyah. Tapi kita tetap percaya kepada Dia. Mempercayakan hidup ini kepada Dia. Dan kita saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Saudara, ayat terakhir Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, ini adalah perkataan Yesus menjelang dia berpisah dengan murid-murid. Berpisah bukan dalam arti dia naik ke dalam surga, tapi menjelang kematiannya untuk menebus dosa umat manusia. Ketika murid dibawa oleh Tuhan Yesus dan mereka tertidur, disuruh berdoa, tertidur. Sama Tuhan dilihat lagi, tertidur lagi, dibangunkan, suruh berdoa lagi. Demikian bolak-balik ya. Dan pada akhirnya itu ayat itu mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan kepada saya, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita selalu sadar, tidak tertidur, siap sedia, dan kita juga selalu berdoa di dalam kehidupan ini, ya supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita ingin menjadi orang yang baik, tapi tiba-tiba ternyata kita sudah melakukan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam
kehidupan ini. Dan ayat ini mengatakan roh memang penurut. Ya, roh kita ini memang ingin menurut melakukan hal yang baik. Tapi firman Tuhan katakan yang tidak baik yang seringkali kita lakukan di dalam hidup ini. Yaitu roh itu memang penurut. Tetapi daging ini lemah. Berhati-hatilah ya, keadaan dunia ini di tengah kita, sekitar kita. Banyak hal yang membuat mungkin pikiran kita, ya iblis masuk melalui pikiran kita, membuat kita kesal, jengkel ya terhadap situasi, kondisi di dalam kehidupan kita atau apapun itu juga. Hari ini Tuhan bilang, berjaga-jagalah, berdoalah. Ya, jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Lakukanlah firman Tuhan di dalam hidup kita. Bukan kita sekedar datang, bukan kita sekedar mendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kesimpulan firman Tuhan hari ini yang pertama, berjaga-jagalah dalam setiap waktu. Bukan hanya waktu tertentu ketika kita mau, tapi dalam setiap waktu menghadapi tantangan dan keinginan-keinginan duniawi ya yang seringkali itu dan selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoa dengan tekun, dengan terus-menerus di dalam hidup kita. Kita setia kepada Tuhan dan kita beriman, ya memiliki iman yang teguh dan selalu disertai ucapan syukur kepada Tuhan di segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, kepada Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, mengasihi hidup kita semua. Yang terakhir, berjaga-jaga dan kita saling mengasihi di dalam keluarga kita, dengan saudara-saudara seiman dan sesama kita manusia. Karena firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah tugas-tugas kita dan dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kalau itu kita sudah tahu tujuan kita, pasti kita akan menjadi orang yang selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan ini supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, mari kita akan lanjutkan. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Terlalu Besar. Dan saya mengundang para penutua untuk mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Kasih-Mu Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan.
Firman-Mu boleh menguatkan kami kembali untuk kami selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Tibalah saatnya sebentar ya Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sebab setiap yang percaya akan korban Kristus yang begitu mahal, mereka akan dikuatkan saat kami bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Sehingga Kristus Yesus Manunggal menyatu dalam hidup kami. Kami imani yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bagikan tubuh dan darah Yesus, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, Mari sidang Tuhan kita bangkit berdiri. menebus hidupku. Angkatlah tubuh Kristus lebih tinggi daripada kepala kita. Mari sidang Tuhan, kita akan bangkit berdiri. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sidang Tuhan, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tubuh Kristus, darah Kristus. Inilah darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Kita nyanyikan, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap berkat, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari sidang Tuhan, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat kedua tangan sambil mengucap syukur. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus.
kita akan akhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai dengan selesai. Tuhan sudah memakai semua para pelayan-Mu ya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat yang daripadamu, semakin kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberkati semua yang ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin terganggu kesehatannya, yang sakit Tuhan, jamah berikan kesembuhan dan pemulihan, yang mempunyai masalah persoalan Tuhan, Engkau sendiri yang menolong dan membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Tuhan Maha Tahu. Engkau lah Yehovah Jireh, dapat yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga bagi anak-anak sekolah minggu, anak ataupun cucu kami yang masih dalam pendidikan, ataupun yang sudah meniti karir. Tuhan menolong dalam kehidupannya sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal di kota Bandung ini. Tuhan menolong pemerintah dalam menghadapi persiapan pemilu yang semakin mendekat 2024 Februari. Tuhan tolong supaya ada keamanan bagi bangsa kami di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat untuk menantikan hari Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan ramai-ramai kita kerja buat Tuhan. Ramai kita kerja buat Buat Tuhan.